Gibran bukan anak Jokowi. Hakim harus buktikan bahwa Gibran bukan anak Jokowi. Anak dari siapa ini? Kayak kelompoknya si Egy. Egy itu pernah itu kasus menghina Pancasila itu. Seminggu aja dia ditahan nangis bombay di situ. Ah? Nangis bombay. Jadi anak siapa dia? Samsul. Ini si Samsul anak siapa ini? Kemudian jarak umurnya sama ibunya cuma 10 tahun. Nah ini dia. Ini salah satu fitnah lagi. Bukan fitnah, ini kan memang fitnah. Anda jangan memfitnah. Bicarakan yang bener dong. Itu fakta. Ini kita siapa bilang fakta? Kalau Ibunya bilang umur fakta. tahun 51. Kalau bilang fakta buktikan. Ya, ibunya umur Anda tahun 51. sudah Ya, jangan kita ngomong baca di fitnah, Egy. Anda ini orang beragama. Stop. Udah tua. Oke. Stop. Jangan bicara fitnah lagi. Asam sulfat. Tidak menghina, tidak kebencian, tapi ini fakta hukum. Blunder-blunder yang dilakukan oleh tim pembela ulama dan aktivis yang diwakili oleh Egy Sujana. Kali ini mereka mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka bukan anak kandung Jokowi. Tidak boleh bertanya. Yang melarang siapa? Hakim. Hakim semuanya. Kalau orang maunya demo terus berarti udah punya penghasilan di situ. Kapan kerjanya? Ya sesekali oke lah untuk sesuatu yang besar. Tapi kalau dikit-dikit demo, dikit-dikit berarti ada penghasilan ini di sini. Ini orang ini nyalinya kecil kalau dia Padahal kalau dia lagi di panggung gitu ya, di podium, wah kesannya seperti singa podium gitu ya. Oh iya. Jokowi lahir tahun 61. Dia berapa jaraknya? Umur 9. Siapa bilang? Itu faktanya. Itu undercover itu kan salah. Oleh orangnya karena dihukum. Ini contoh Salah. ada ditanggapi. Itu hoax. Jadi kalau tadi jumhur bilang satu hakim bermasalah, siapa hakimnya? Kenapa nggak berani disebut? Ternyata ketika ditahan di sel, nangis bombay. Pemeriksaan nangis bombay. Nangis bombay. Gibran bukan anak Jokowi. Gitu dong logika hukumnya. Hakim harus buktikan bahwa Gibran bukan anak Jokowi. Anak dari siapa ini? Jadi anak siapa dia? Samsul. Ini si Samsul anak siapa ini? Asam sulfat. Tidak menghina, tidak kebencian, tapi ini fakta hukum. Blunder-blunder yang dilakukan oleh tim pembela ulama dan aktivis yang diwakili oleh Egy Sujana. Kali ini mereka mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka bukan anak kandung Jokowi. Apakah pernyataan ini harus diterima sebagai fakta yang benar, ataukah kali ini akibat kekalutan dalam menyoal dan menanggapi keseriusan Jokowi dan tim kuasa hukumnya, sehingga Egy Sujana dan TPUA kemudian melontarkan gagasan-gagasan aneh yang justru semakin kita melihat ada kebodohan-kebodohan yang diperlihatkan oleh mereka. Kayak kelompoknya si Egy. Egy itu pernah Egy Sujana maksudnya? Iya, pernah saya cabut ini saya, karena udah tua dia. Saya laporkan ke Bareskrim. Datang ke Bareskrim ke rumah saya, Pandangan perlu dilanjut nggak si Egy ini? Saya bilang, janganlah, ini kasihan ini. Udah tua dia nih. Kalau waktu itu kasus menghina Pancasila itu. Katakan lanjut, berarti diproses terus itu? Proses itu, nggak main-main. Diproses. Datang, wallah tuh datang dari Bareskrim ke rumah saya. Saya cabut. Oh bapak ini bijaksana. Dia enggak, saya cabut. Kasihan. Napasnya udah nggak mengap itu orang. Ya, Egy itu dia sakit-sakitan ya? Sakit-sakitan. Seminggu aja dia ditahan nangis bombay di situ. Ah? Nangis bombay. Serius bro? Iya. Ini orang ini nyalinya kecil kalau dia ditahan. Padahal kalau dia lagi di panggung gitu ya, di podium, wah kesannya seperti singa podium gitu ya. Oh iya. Berani, tegas, keras ya. Memang kan? Begitu. Ternyata ketika ditahan di sel, nangis bombay. Pemeriksaan nangis bombay. Nangis bombay. Saya kenal dia. Senior saya dia tuh. Ada bukunya undercover, diadili orang itu. Terus minta tes DNA, nggak mau lakukan tes DNA.
Kemudian jarak umurnya sama ibunya cuma 10 tahun. Nah ini dia, ini salah satu fitnah lagi nih. Bukan fitnah, Ini kan memang fitnah. itu. Lu kok- Anda jangan memfitnah, bicarakan fitnah. yang benar dong. Itu Kalau fakta ini kok. kita siapa bilang fakta? Kalau Ibunya bilang umur fakta, tahun 51. kalau bilang fakta buktikan. Ya, ibunya umur Anda tahun sudah, 51. Anda Iya, ini jangan kita ngomong baca di fakta. fitnah, Hegi. Anda ini orang beragama, stop, udah tua, oke. stop, jangan bicara fitnah lagi. Sekarang saya Bicarakan jawab. yang lain aja, jangan Faktanya, bicarakan fitnah lagi deh. Nanti saya lahir bongkar ibunya juga. tahun 51. Jokowi lahir tahun 61. Jadi berapa jaraknya? Oke. Umur 9 Siapa tahun. bilang? Ya, itu faktanya. Itu undercover itu kan salah. Ya, oleh Orangnya karena dihukum. itu, ini contoh Salah. ada ditanggapi. Itu hoax. Oke. Itu hoax, salah dan itu udah dihukum. Kok Anda peliter-peliter ke sana-sana? Oke, kalau dalam konteks Makanya itu, nggak bergeser kemana-mana, nggak ada nggak Soal pernah tes move DNA, on. nggak Makanya mau Anda nggak pernah dilakukan move tes on. DNA Makanya gimana? Anda nggak pernah move on. Oke, Inilah oke. yang selalu Anda lakukan. Nah, sekarang kalau Tunggu dulu, belum Oke, selesai. Jadi oke. dalam pengertian yang ke depan ini ya kita Sudah jelas mengaku. Ya. Berarti ini masih konteksnya residu pilpres, masih sakit hati. Lepas dari sakit hati, memang mereka nggak ada jalan lain, apalagi suasana sekarang ini kan korupsi diberantas habis. Ya kan, uang korupsi itu yang namanya yang terlibat itu kan ngeluarin duit untuk mereka ini. Lu demo, lu bikin ulah, bikin apa, itu yang terjadi sekarang ini. 0103 tidak boleh bertanya. Yang melarang siapa? Hakim semuanya. Jadi kalau tadi jumhur bilang satu hakim bermasalah, siapa hakimnya? Kenapa nggak berani disebut? Saya kenapa nggak mau terlibat terlalu banyak dikit-dikit demo. Saya melihat kalau orang maunya demo terus berarti udah punya penghasilan di situ. Kalau orang sudah sering mengerjakan sesuatu dan lama hanya di situ mainnya berarti punya penghasilan dia di situ. Kalau orang demo beneran kan kapan kerjanya, ya sesekali oke lah untuk sesuatu yang besar. Tapi kalau dikit-dikit demo berarti ada penghasilan ini di sini. Nah kasihan dong yang nggak punya penghasilan dari situ diajak demo mulu. Sabar, ikuti ayat ini prosesnya. Jangan gampang terburu-buru nih, terutama emak-emak militan yang gampang kesundut, yang sumbu pendek, baru dipancing pakai WA dikit langsung meledak, gitu ya. Kami tidak terima, 14 kali persidangan kita selalu menolak. Akhirnya hari itu tiba, di mana ya Otto Hasibuan datang dengan pasukannya tentu saja ya untuk hadir di persidangan, dan cukup sekali saja Anda bisa melihat bagaimana riak wajah hakim pada saat itu sangat berbahagia, dan semua keinginan Otto Hasibuan diikuti, termasuk sidang-sidang yang akan datang berlanjut dengan online. Padahal kami tidak setuju. Kami percaya, dan Prof. Egy ya yang paham hukum ini, bahwa sidang perdata itu mengenai konsensus, kebersetujuan kedua belah pihak, ada kesepakatan ya, tidak bisa diputuskan oleh pihak pengadilan sendiri berdasarkan kehendak daripada salah satu pihak gitu. Tapi ini yang terjadi. WA, lalu bikin kelompok, ayo ke sana, ayo ke sini. Sabar, nanti jadi korban nanti. Karena saya paham betul di lingkungan ini mana yang ular, mana yang belut, mana yang monyet, mana yang orang-orang sawah. Saya sebut semua hakim ini bermasalah. Kalau ngerti ilmu hukum, saya advokat. Harusnya ini diprotes oleh advokat 01 dan 03. Harusnya. Kunaon sisi wae. Ada apa ini? Dan harus kebenaran yang kita angkat. Dan ke depan kita harus berpikir cerdas. Maka saya bilang ini bukan 2016 bro. Di WA ngamuk-ngamuknya masih cara 2016. Ya gampang lah kita dipengaruhi. Tapi saya tidak ingin mengorbankan Indonesia yang sudah bagus ini. Nah, Misinya apa? Merusak, bahkan meminta kepada Presiden Prabowo. begini misinya begini ya. Indonesia ini kan kayak gadis manis, gadis cantik di mata dunia. Semua ada di sini, ya kan? Apalagi dengan sekarang ini krisis global ya. Indonesia itu salah satu yang dilirik. Dia punya kekayaan alamnya luar biasa, ya kan? Nah, oleh karena itu
Orang luar berkepentingan. Melalui apa? Kelompok-kelompok ini tadi nih. Nah, kelompok-kelompok ini yang mana? Inilah ya yang di kelompoknya si Anies ini. Jadi kelompoknya Anies ini yang agama kemarin itu kelompok Anies itu. Itu banyak orang PKS itu, saya tahu benar itu. Iya. Kekalutan tingkat tinggi nampaknya sedang menyeruak dalam pikiran aktivis yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis yang diketuai oleh Egy Sujana. Kita bisa membayangkan betapa tidak paniknya mereka ketika Jokowi dan tim kuasa hukumnya sedang serius untuk mempersiapkan tuntutan balik dan sekaligus pembelaan diri oleh karena apa yang selama ini dirasakan oleh Jokowi, bahwa ia telah mengalami apa yang disebut sebagai fitnah dan politik kebencian. Itu membuat kubu Egy Sujana melontarkan narasi-narasi aneh dan sekaligus memperlihatkan kebodohan mereka dalam membaca arah politik di hari ini. Bayangkan saja ketika mereka membagikan pandangan ke ruang publik yang kemudian disambar oleh para netizen untuk memperlihatkan bahwa ini merupakan bentuk dari argumen yang aneh sekaligus tanda bahwa Egy Sujana dan gerombolannya sedang ada dalam kekalutan dan kepanikan yang luar biasa. Mereka melontarkan gagasan yang saya katakan tadi aneh dan memperlihatkan kebodohan karena mereka misalnya berpendapat bahwa Gibran itu bukan anak kandung dari Jokowi. Kami paham karena kita bicara soal pendekatan kekuasaan, ya. Nah, oleh karena itu kami mengatakan pada hari ini bahwa keputusan sudah diucapkan. Nah, tentu saja kami akan sami'na wa ata'na kepada Bang Egy selaku ketua kami, tapi kami ingin mengatakan ini tindakan yang sangat pengecut. Sangat pengecut, ya. Hadapi dong, ya, buka perkaranya. Oto mengatakan ada ijazah aslinya. Tunjukkan cash close, ya, tunjukkan saja. Tapi ternyata tidak mampu ditunjukkan. Maka kami berkesimpulan inilah belok-beloknya supaya nggak memperlihatkan, ya. Dan perlu Anda ketahui hari ini tanggal 25, 3 hari setelah tanggal 22 pengumuman daripada keputusan perkara PHPU di MK, ya. Mohon maaf kami harus ya mempunyai pemikiran analisis bahwa ini disengaja untuk melihat kondisi setelah tanggal 22, ya. Apa yang kemudian bisa dibangun sebagai narasi untuk membenarkan pandangan mereka? Sebab harus kita katakan narasi yang dibangun terkait dengan ijazah Jokowi yang dituduh palsu itu juga ternyata harus kita katakan bahwa mereka lah sebetulnya kelompok yang sedang membangun narasi kebencian terhadap Jokowi dan keluarganya sehingga menuduh sana-sini dengan tuduhan-tuduhan yang tidak rasional selain tuduhan-tuduhan yang telah dipatahkan lewat mekanisme hukum, sehingga berbagai macam pihak seperti Universitas Gadjah Mada yang sudah memberi klarifikasi bahwa ijazah Jokowi itu benar, ijazah Jokowi itu asli, dan karena itu tidak perlu lagi dipersoalkan. Itu tidak membuat mereka mengubah pandangannya, malah kekalutan mereka itu bertambah-tambah ketika mereka kemudian membangun narasi yang semakin aneh ketika mereka mengatakan bahwa Gibran itu bukan putra kandung seorang Jokowi. Apa yang sebetulnya sedang mau ditunjukkan oleh mereka ketika mereka menebarkan narasi-narasi yang malah membuat mereka melakukan blunder-blunder yang tidak jelas dan tidak memberikan edukasi yang menguntungkan bagi publik untuk mempercayai mereka. Malah kita menemukan sebuah alasan untuk mengatakan bahwa semua gerombolan yang ada dalam kelompok Egy Sujana itu sebetulnya adalah barisan sakit hati yang menebarkan politik fitnah dan politik kebencian yang sekali lagi itu tidak akan mampu mengalahkan Jokowi, dan apa yang ditunjukkan oleh Jokowi itu semakin memperoleh simpati dari banyak orang yang semakin mencintai Jokowi.
tidak bermaksud tidak mendelegitimasi, bukan. Tapi mengapa standar pengetahuan hukum ini kok tidak jalan? Kalau tidak? Lalu bagaimana diharapkan keputusannya? Bagaimana? Jadi kita cuma di PHP. Apalagi gerakannya sekarang ini tidak dibayangkan seperti datang pada waktu kejis. Jadi jangan katakan bahwa Gibran itu bukan anak kandung Jokowi. Ini jelas merupakan sebuah narasi yang tidak bermutu dan tidak berkualitas dari orang yang mengaku bergelar profesor dan menjadi pusat dari jalannya kepemimpinan dalam tim pembela ulama dan aktivis yang terus sangat ngotot untuk memburu ijazah Jokowi dan membuktikan bahwa Jokowi adalah pembohong besar, termasuk ijazah SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi yang dituduh mereka sebagai sebuah ijazah-ijazah yang tidak dapat dikatakan sebagai benar, dan itu semua harus dianggap sebagai kebohongan publik yang telah dilakukan secara serius oleh Jokowi, berangkat dari kebencian demi kebencian yang tidak akan dapat mengubah realitas atau membuat orang yang simpati pada Jokowi itu mengubah dan yakin, dan karena itu kemudian meninggalkan rasa simpati mereka pada Jokowi. Saya justru menemukan alasan untuk banyak orang semakin menjadi orang yang berada dalam barisan yang semakin kuat untuk membela Jokowi, mendukung Jokowi, dan membuat Jokowi semakin besar.